lebih dalam dengan Bapa. Katakan Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah, tenanglah jiwaku, Tuhan bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah, tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Sembah Dia lebih dalam, katakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Bapa, Kau setia. Bapa, Engkau setia, Engkau mulia bagi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang setia dan mulia. Hari ini Engkau melepaskan kasih karunia-Mu ke tengah pertemuan kami ini. Setiap apa yang anak-anak-Mu butuhkan Tuhan, Engkau telah memberikannya dan melimpahkannya. Kami berkata di dalam nama Yesus, persis seperti apa yang mereka butuhkan, persis seperti apa yang mereka Tuhan perlukan. Tuhan, Kau sendiri yang menyediakan, mensupport mereka, mencukupkan dalam kehidupan mereka segala kepenuhan dan kelimpahan-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Hari ini kami mengucap syukur dan bergembira dalam Kau. Kami siapkan hidup kami untuk menerima berkat daripada firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami ini siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus, kita yang siap lebih lagi diberkati Tuhan. Beri tepuk tangan kepada Dia Tuhan kita. Haleluya, bersyukur sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Selamat sore, shalom. Baik, hari ini kita akan lanjutkan perenungan firman Tuhan kita tentang prayer warrior atau pahlawan doa. Pahlawan doa. Dan bahan firman Tuhan diambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18 ayat yang terkenal itu. Nah, mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 12. Saudara-saudara yang hadir di kebaktian sore, mari kita baca ayat 10 sampai 11. Nanti ayat 12 saya bacakan buat Anda. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 12. 10-11 kita baca bersama. Katakan sekarang, ayat ada di depan. 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan apa? Tipu. Oke, 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Saudara sekalian, prayer warrior atau pahlawan doa. Saudara sekalian, bulan ini kita memperingati dua hal. Yang pertama, bulan doa Battle Area November 2018. Dan yang kedua, kita punya event 10 November lalu seluruh bangsa merayakannya sebagai Hari Pahlawan. Dan saudara sekalian, kita terinspirasi untuk merenungkan tentang pahlawan doa. Nah, saya mulai dengan sesuatu yang simple. Perhatikan, yang namanya pahlawan itu dilahirkan dari situasi peperangan. Tidak ada pahlawan tanpa peperangan.
Saudara sekalian, ketika Anda merenungkan semua orang yang namanya pahlawan, maka Anda akan menemukan mereka dinamakan pahlawan karena mereka telah melalui sebuah episode peperangan dalam hidup mereka. Dan itulah yang membuat mereka bernama pahlawan. Kita punya Adi Sucipto, pahlawannya asal Salatiga. Saudara sekalian, membawa pesawat terbang ditembak mati, saudara sekalian, oleh penjajah Belanda. Saudara sekalian, dia orang yang disebut pahlawan, telah melalui satu episode peperangan dalam kehidupan dia. Kita punya namanya Yosudarso, meninggal di Laut Arafuru kalau nggak salah, di daerah Ambon sekitarnya sana, saudara. Dia disebut pahlawan karena dia telah melalui satu episode atau satu babak peperangan dalam hidupnya. Nah, saya percaya dengan prinsip yang sama, Anda dan saya akan lahir sebagai pahlawan doa melalui situasi-situasi, khususnya situasi peperangan rohani dalam hidup kita. Yang nangkep sama-sama katakan saudara sekalian, peperangan rohani itu sesuatu yang nyata. Sekali lagi, jangan pernah remehkan. Kalau Anda ngalami sesuatu di hidup Anda dan Anda kemudian jangan cepat gampang ngomong biasa. Selesai saya khotbah tadi pagi, jam 9 ada orang minta ketemu sama saya. Mereka baru punya cucu 1 bulan lalu, tapi cucunya mengalami kesulitan lahir. Hampir meninggal waktu dilahirkan. Tercekik sekitar 5-7 menit, sempat tidak nafas, karena saudara sekalian dokter bikin perkiraan salah. Ini dokter terkenal di Semarang, dia bikin waktu suami istri datang ke dokter, dicek anaknya, saudara sekalian, dicek anaknya, dokter bilang, oh ini beratnya cuma 3,7 kilo. Balik lagi, oh ini beratnya cuma 3,7 kilo. Bulan terakhir balik, oh ini beratnya cuma 3,7 kilo. Dokter bilang berkali-kali 3,7 kilo. Begitu lahirnya 5,1 kilo. Jadi terlalu gede, ininya terlalu gede. Jadi ketika dokter lihat anak itu terlalu gede, nyangkut ininya di lubang kelahiran ibunya, dokternya bingung. Itu dia kepalanya udah keluar tapi nyangkut selama 7-8 menit. Jadi itu anak kayak dicekek. Karena dokter selalu bilang ini kecil, cuma 3,7 kilo. Begitu keluar, 5,1 kilo. Mau mati anak itu. Lalu dokter terkenal Semarang ini ambil tindakan. Ininya ditekuk, ditarik keluar, set. Tapi kemudian gak napas 20 menit. Mau mati anak itu di Elizabeth Semarang. Lalu saudara sekalian terus ya dimasukkan ruangan ICU khusus anak. Lalu baru bisa pulang berapa waktu ini. Nah, kalau kita ngelihat kejadian kayak gitu, itu sepertinya sesuatu yang, apa ya? Oh, ini sesuatu yang natural. Ini sesuatu yang berhubungan, dokter bisa salah memperkirakan kelahiran. Natural. Tapi ternyata sesuatu yang tidak natural terjadi. Tadi pagi, opa-omanya datang sama saya di kantor itu dan bilang, minta dukungan doa, Pak. Sesuatu yang nggak normal terjadi. Saya tanya, apa yang terjadi? Mamahnya itu seperti depresi dan dikuasai satu roh yang seperti menarik dia ke bawah. Dan dia bilang, tolong doakan saya. Dia bilang kepada mamah mertuanya, doakan saya. Mamah mertuanya seorang yang suka berdoa di tengah kita. Dan ketika berdoa, saudara sekalian, anaknya ini, mantunya selalu bilang gini, saya kok merinding ya. Setiap kali kamu doa, saya kok merinding. Setiap kali kamu doa, kok saya merinding. Setiap kali kamu doa, kok saya merinding. Cuma ngomong gitu. Selama 2-3 hari didoakan. Hari keempat, ketika ibu mertuanya ini datang lagi dan mendoakan, ya, dia bilang, saya kok merinding mah ya. Coba tolong doakan saya, doakan saya. Dan ketika didoakan, tiba-tiba anak perempuan yang punya anak ini bisa teriak, aku gak mau keluar, katanya. Suaminya tadi kebaktian siang selesai juga minta waktu duduk sama saya cerita. Kok Gideon, istri saya tuh bisa teriak loh. Bisa teriak apa? Aku gak mau keluar. Ketika dilihat apa? Katanya dalam visionnya ada seorang wanita yang sedang duduk, rambutnya panjang menghadap ke sana. Itu persis kayak gambar-gambaran suasana yang suram. Jadi itu rupanya roh kematian udah ngincer anak bayi ini sejak mau dilahirkan. Baru tadi pagi papa mamanya cerita, siang selesai kebaktian, anaknya yang punya istri cerita sama saya. Istri saya Pak bisa teriak, aku gak mau keluar. Saudara sekalian, ini bukan sesuatu yang biasa.
Ini bukan sekedar orang sakit medis, anak salah perkiraan 3,7 kemudian dilahirkan 5,1, dimasukkan ke rumah sakit, di inkubator selama 2 minggu, sekarang pulang di Salatiga. Ini bukan sesuatu yang wajar, ini sesuatu yang merupakan peperangan rohani. Dan tidak ada pahlawan doa yang dilahirkan tanpa peperangan rohani. Yang kedua ada jemaat kita, tadi siang dia datang di situ sama istrinya. Dia bilang, aku punya bisnis kok akhirnya Pak Gideon. Bisnisku grafiknya begini, tahu-tahu bisa mandek, turun ke bawah. Isa tahu-tahu nol, pelanggan gak ada datang sama sekali. Aku panggil orang-orang tim doa dari gereja mamahnya dia. Jadi dia di gereja ini, mamahnya di gereja lain. Waktu didoakan, saudara sekalian, itu dia cerita sendiri, bisnisnya mulai naik lagi. Tapi pada satu titik setelah sekian lama, tahu-tahu bisa turun. Dia bingung, dia coba cek manajemennya gimana. Bahasanya itu customer satisfaction-nya bagaimana. After sales-nya kira-kira begitu. Dia pikir itu cuma masalah manajemen, penataan keuangan, customer service, mungkin pegawainya kurang ramah, dan segala macam. Oh, tapi tidak. Tiap kali selesai berdoa, sesuatu terjadi. Bisa naik. Tapi setelah sekian lama berdoa, kadang-kadang seperti mengalami serangan dan turun. Saudara sekalian, tidak semua yang terjadi dalam hidup kita adalah sesuatu yang natural. Kalau hari ini Anda mungkin sakit, Anda jangan cepat berkata, oh ini biasa. Kalau perdagangan Anda sepi, Anda jangan cepat berkata, semua orang sedang sepi, bukan tidak mungkin saya sedang sepi. Saudara sekalian, sometimes ada sesuatu yang tidak biasa dalam hidup Anda, dan itulah sebabnya kita perlu terus bangkit dan lahir sebagai pahlawan-pahlawan doa. Tapi catatannya adalah, tidak ada pahlawan doa tanpa situasi peperangan rohani dalam hidup Anda dan hidup saya. Karena itu saudara sekalian, kalau kita mungkin sedang diizinkan hari ini dan hari ke depan mengalami situasi peperangan rohani, kita mau belajar apa sikap kita sebagai pahlawan doa dalam situasi peperangan rohani. Apa sikap kita? Sikap seperti apa yang harusnya Anda dan saya punya dalam situasi peperangan rohani dalam hidup Anda dan hidup saya. Yang pertama saudara sekalian, situasi peperangan rohani. Dalam situasi peperangan rohani kita harus punya sikap namanya kuat di dalam Tuhan. Kuat di dalam Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 10 tadi berkata, saudara sekalian, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Finally be strong in the Lord and in his mighty power. Akhirnya jadilah kuat, ya, jadilah kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Saudara sekalian, seseorang yang memasuki situasi pertempuran rohani, hal yang pertama yang harus dia punya adalah dia perlu punya, saudara sekalian, dia perlu jadi kuat di dalam Tuhan. Apa artinya kuat di dalam Tuhan? Apa artinya jadi kuat di dalam Tuhan? Saya percaya saudara sekalian, menjadi kuat di dalam Tuhan, yang pertama-tama saudara sekalian, itu bicara tentang hati yang kuat, hati yang teguh, hati yang berani memasuki situasi peperangan. Dengan kata lain, ini adalah hati yang percaya kepada Tuhan. Orang kalau mau perang, hatinya kecut, itu nggak bisa perang. Waktu Gideon di Hakim-Hakim 6, 7, 8, dia mau siap tempur, Tuhan bilang, tiup sangkakala. Dia tiup, langsung dari seluruh Israel 32.000 orang datang berkumpul, siap berperang. Semua orang kumpul, ngomongnya siap perang. Tapi Tuhan bilang sama Gideon, kasih pengumuman, yang takut silahkan pulang. Saudara sekalian, begitu diumumkan Gideon, silahkan yang takut pulang. Alkitab catat berapa pulang? 22.000 orang, tinggal 10.000 orang saja. Saudara, orang-orang dengan hati pengecut, bukan pengecut, orang-orang dengan hati takut, orang-orang dengan hati takut, orang-orang dengan hati takut, mereka tidak akan pernah siap untuk situasi peperangan. Pahlawan adalah orang-orang yang mungkin takut tapi memberanikan diri. Pahlawan adalah mungkin orang yang hatinya mungkin bukan seseorang yang sangat pemberani, tapi mereka memutuskan harus maju, dan semua dimulai dari hati yang kuat, hati yang teguh, hati yang berani. Itulah sebabnya dalam Yosua pasal yang pertama, saudara sekalian, ketika Tuhan hendak mengutus
Yosua dan orang-orang Israel memasuki tanah Kanaan, maka Tuhan berkata kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat 6 sampai 9 demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat yang ke-7 Alkitab berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sekali lagi kita baca ayat 9 bersama-sama, saudara. Kita baca, katakan 2, 3 sekarang. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Itulah sebabnya setiap kita selesai kebaktian, kita selalu nyanyi. Come on, Joseph. Kuatkan, come on, dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Saudara-saudara sekalian, para pahlawan doa, para pahlawan itu punya, saudara sekalian, kekuatan dalam Tuhan. Yang pertama artinya hatinya kuat dan teguh dan berani kepada Tuhan. Nah, saya percaya, sebelum saya lebih jauh ya, saya percaya saudara sekalian, setiap lagu yang kita nyanyikan di akhir ibadah itu punya anugerah dan kekuatan Tuhan yang dicurahkan dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin, saudara sekalian. Setahun lalu kita nyanyikan itu. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Itu setahun lalu toh. Sekarang setahun ini kita nyanyi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, April 2019 ini nanti ganti. Tunggu tanggal mainnya, saudara. Waktu saya di Jakarta kemarin ada satu lagu, tiba-tiba Tuhan bilang, nanti mulai 2019 nyanyi ini ya. Ini bukan sembarang lagu, ini bukan lagu supaya Anda ngenteni pendeta lari keluar siap-siap salaman. Bodoh kalau mikir kayak gitu. Ini lagu, saudara sekalian, Anda sedang siap sama Tuhan. Sebelum Anda lalui hidup sepanjang minggu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan tawar hati. Sebab saudara sekalian, para pahlawan doa, itu yang pertama, mereka punya hati yang kuat, hati yang teguh, hati yang berani, hati yang percaya kepada Tuhan. Hati yang percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, kita sepanjang pagi ini ternyata saya berjumpa dengan orang-orang yang sedang membutuhkan hati yang kuat. Dan saudara sekalian, saya percaya para pahlawan doa itu adalah orang-orang yang membangun hatinya dalam kekuatan percaya kepada Tuhannya. Mereka orang-orang yang berkata dan berseru kepada Tuhan sebagai berikut. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Mari sembah Tuhan, katakan hati percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Shikaralabaralabaralabaralabaralamu. Hatiku percaya, selalu pahlawan doa itu seperti itu. Dia nggak ngerti banyak, dia belum ngerti seperti apa, tapi dia cuma gini, percaya Tuhan itu pasti melakukan segala perkara yang paling baik buat hidupnya. Yang ngerti katakan amin, saudara.
Banyak pahlawan di negara kita mati, tapi mereka mati dengan kepercayaan. Pokoknya merdeka itu baik, merdeka itu baik. Apapun caranya harus merdeka. Dan itulah hal pertama yang saya percaya harus ada dalam hidup kita para pahlawan doa. Yang kedua, saudara sekalian, apa makna kuat dalam Tuhan? Saudara sekalian, tadi Alkitab berkata, finally be strong in the Lord. Jadilah kuat dalam Tuhan. Lalu kalimat kedua, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi Alkitab bilang kita harus kuat di dalam kekuatan kuasanya. Nah, apa itu artinya kuat di dalam kekuatan kuasanya? Saudara sekalian, dengan sederhana saya mau terjemahkan, itu bicara tentang kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Kita hanya bisa kuat di dalam kekuatan kuasanya kalau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, sesuai dengan petunjuk Yesus kepada murid-muridnya hari itu. Ya, ketika Yesus naik, Yesus berkata dalam Lukas 24 ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara sekalian, kita hanya bisa punya kekuasaan dari tempat tinggi seperti kata tulisan Alkitab, petunjuk Yesus kepada muridnya, itu kalau kita dipenuhi Roh Kudus. Kita baru bisa memenuhi Efesus tadi yang berkata, finally, akhirnya jadilah kuat di dalam kekuatan kuasanya. Jadilah kuat, hatimu kuat, tapi kuat bukan sembarang kuat, kuat di dalam kekuatan Roh Kudus, kuat karena dipenuhi oleh Roh Kudus dalam hidup Anda dan hidup saya. Pahlawan doa, kalau engkau siap bangkit, saudara sekalian, maka Anda harus punya hati yang teguh bersama dengan Tuhan. Nomor dua, saudara sekalian, apa dan bagaimana sikap yang harus kita punya sebagai pahlawan doa dalam situasi peperangan rohani yang ada. Pahlawan doa, kalau kita belajar dari kitab Efesus 6, maka mereka punya sikap kedua, yaitu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah di dalam kehidupan mereka. Efesus pasal yang ke-6, saudara-saudara sekalian, ayat 13, Alkitab berkata demikian. Ayat 13 yuk, baca sama-sama dengan saya. Battle area sore, suaranya agak kuat di tengah hujan, mengatasi kelemahan kita. Katakan 2, 3 sekarang. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Apa sajakah daftarnya? Dengan cepat, sederhana. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Damai sejahtera dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, kata firman Tuhan. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara, pahlawan doa, saudara sekalian, yang pertama hatinya dulu harus kuat. Tidak ada pahlawan, saudara sekalian, tanpa hati yang berani. Sekali lagi, ini bukan 100% berani. Mungkin punya takut, mungkin iman sebesar biji sesawi, tapi dia tetap maju tuh sama Tuhan. Dia tetap melangkah sama Tuhan. Nomor dua, waktu dia maju, dia pakai selengkap senjata Allah. Pakai selengkap senjata Allah, saudara-saudara. Itu yang dia kerjakan, itu yang dia pakai dalam hidupnya, saudara. Selengkap senjata Allah. Apa sajakah daftarnya? Anda sudah tahu dari Alkitab, dikatakan yang pertama, selengkap senjata Allah adalah ikat pinggang kebenaran. Saudara sekalian, kalau Anda lihat struktur pakaiannya, saya perkirakan struktur pakaiannya, ini berdasarkan pakaian orang-orang Romawi zaman itu. Jadi baju sirah, lalu perlengkapan perang dan segala macam itu bisa akan bahasanya itu naplek, firm, ya, nempel kuat kalau dia punya ikat pinggang kebenaran. Set, ditarik, nempel semua, rapet, ya. Ini membuat apa namanya? Semuanya firm, semuanya bahasa Jawa itu naplek, pas, sehingga dia bisa bebas bergerak melakukan peperangannya. Saudara sekalian, apa aplikasinya dalam hidup saya? Saya mau ajak kita untuk merenungkan aplikasinya. Para pahlawan doa seperti Anda dan saya, saudara sekalian, maka kita harus berjalan, kita harus punya ikat pinggang kebenaran. Artinya, saudara sekalian, apa? Bahwa dalam hidup kita, ya, kalau kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang ada, kita berkeputusan memilih berjalan di dalam jalan kebenaran bagi hidup Anda, bagi hidup saya. Yang nangkep katakan amin. Simple saja, ya. Sore ini Pak Martinus sama pengurus GPI Johar, dia bilang mau nonton. Wah, grup orang 9-10, mau nonton apa? Itu mau nonton A Man Called Ahok, katanya. Saya bilang, oh bagus,
mangkat ya. Berangkat. Tapi orang tak bayari sosialnya. Mangkat dewi, bayar dewi. Bagus, nonton. Ya. Saya bilang tuh film itu bagus. Ya kita bisa tahu kenapa ada orang modelnya kayak Ahok itu di Indonesia. Itu nggak banyak loh yang kayak gitu sosial. Ini nggak ngomong politik, kita bisa tahu karena ternyata semua pendidikannya dimulai dari bapaknya. Semua nilainya dimulai dari bapaknya. Dia menjalankan kebenaran itu, bahasanya orang Jawa, ada tembe mburine, ada sesuatu yang melatar belakangi. Sudah belajar dari muda, sudah belajar dari kecil, sehingga itu sekarang menjadi pegangan dia di masa tua. Nah ini ngajar nih sama kita, Anda yang punya anak, Anda yang punya cucu, ya. Jangan sampai kita ngomong, yo kebenaran, tapi anak kita tidak pernah menemukan kita berjalan dalam kebenaran. Kita ngomong kebenaran, tapi anak kita tahu kita nipu orang. Kita ngomong kebenaran, tapi anak kita tahu utang kita nggak dibayar. Anak kita hanya akan melihat. Dan nanti satu waktu dia akan ngomong, semua kebenaranmu itu palsu, Pak. Palsu, Mah. Nah, saudara sekalian, ini perlu dimulai dari dalam keluarga. Ini perlu dimulai dari dalam hidup kita. Ya, ikat pinggang kebenaran. Selalu ngambil keputusan berjalan dalam kebenaran sebagai bagian tuntunan dalam hidup kita. Nomor 2, baru pakai baju sirah keadilan. Apa artinya baju sirah keadilan? Aplikasinya apa? Aplikasinya simple. Artinya di dalam hati kita itu selalu punya ya. Di hati kita ini dilindungi dengan rasa keadilan yang tinggi. Rasa keadilan yang tinggi. Kalau melihat sesuatu yang nggak beres, ininya harus goyang. Jangan kalau nggak beres, kita cuma bilang, wis ben urusani dewi. Saudara sekalian, kita perlu mulai belajar bangkit ini. Kalau ada sesuatu yang nggak beres di sekitar kita, jangan hanya bilang, adalah, apalagi kalau kita orang Tionghoa ya. Orang Tionghoa itu rumusnya, semakin lama saya semakin tahu. Kalau ada masalah, beberapa orang Tionghoa ngomongin, udahlah, gak usah dibikin masalah. Lalu kalimat yang sering kali diucapkan begini, cincailah, udahlah. Si Ahok gak pakai cincai, yang ada cuma capcai sosialnya. Maksudnya, itu punya urusan. Rasa keadilan itu dikobarkan. Ya. Nah, bicara rasa keadilan ini kalau saya boleh sharing so sekalian, keadilan itu bukan keadilan, mohon maaf sekali lagi, bukan keadilan model komunis. Komunis itu keadilannya begini, kalau semua orang dapat 20, maka yang lain dapat 20. Rata, bagito, itu adil. Keadilan di sini kita perlu belajar prinsipnya kalau kita lihat Alkitab, keadilan itu adalah keadilan yang sesuai kapasitasnya. Keadilan yang sesuai keperluannya. Nah ini saya punya 2 hal. Saudara sekalian, Alkitab menunjukkan prinsipnya ya. Terus ikuti saya. Matius 25. Alkitab berkata, hal kerajaan surga seperti seorang tuan yang hendak bepergian ke luar negeri. Dan dia memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Yang satu dikasihkan berapa? Katakan 2, 3, 5. Yang satu dikasih 2. Yang satu dikasih 1. 5, 2, 1. Kerajaan surga bukan komunis. Kerajaan surga bukan 2, 2, 2. Kerajaan surga itu 5, 2, 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lu sanggup seberapa? Kalau lu sanggup, Tuhan kasih. Itu keadilan. Makanya satu kali, sekali lagi saya cerita, gereja-gereja, beberapa gereja, 7-8 gereja dipanggil ke wali kota, termasuk Bethel area waktu itu. Lalu sama orang wali kota, semua gereja yang hadir nanti akan dapat bantuan. Wah, masing-masing A 2 juta rupiah. Wow, semua keplok. Saya sih cuma lihat-lihat saja. Saya tidak merendahkan, tapi karena saya baru situasi pertama, saya banyak diem. Ya. Lalu dipanggillah seorang pendeta, nerima 2 juta. Lalu dia bawa 2 juta, bahasanya sama pulang tuh gini. Wah, adil ini, adil. Semua dapat 2 juta, adil. Lalu saya bilang, atau saya mengertinya gini, kalau dia ngelayani 100 dapat 2 juta, sama ada orang ngelayani 2.000 orang dapat 2 juta rupiah. Saya tanya, menurut Anda adil apa enggak? Ya kalau Anda bilang adil nggak apa-apa ya, tapi itu yang saya tahu keadilan model komunis, semua bagi roto. Nah, kalau 2 juta buat 100 orang sama 2 juta buat 2.000 orang, maknanya apa? Nah, kita bukan menuntut loh ya, tapi kita belajar keadilan. Nah, inilah juga, nah saya sedikit cerita, saudara.
Ini yang saya baca kemarin, kok kebetulan baca lagi-lagi ada Ahok. Ya, dia mendirikan, dia wawancara sama televisi, lalu wartawannya bilang, wah Pak, Bapak sudah menyelesaikan ini ya, masjid di Balai Kota Jakarta waktu dia jadi gubernur. Luar biasa ya Pak ya, Bapak menyelesaikan masjid Balai Kota Jakarta. Ya, itu lalu apa? Yang Kristen-Kristen tidak menuntut supaya dibangunkan gereja di dalam Balai Kota Jakarta. Dia bilang, oh ya, Kristen-Kristen menuntut dibangunkan gereja. Lalu gimana Pak? Untuk rasa keadilannya. Saya membaca sih kemarin jawabannya kok cukup keren menurut saya. Dia bilang gini ya, teman kita orang Muslim itu tiap hari Jumat mereka kumpul. Jadi hari Jumat, hari kerja, mereka kumpul, mereka mengadakan yang namanya apa? Katakan 2-3 Jumatan, betul enggak? Lalu mereka masih ibadah 1 hari 5 kali, sholat 5 waktu. Nah, orang Kristen kalau memang mau gereja, boleh saya bangunkan, asal waktu hari Minggu mau masuk kerja, baru saya bangunkan gereja. Anda mudeng enggak? Orang mudeng ta ya, delok kowe mudeng enggak? Lihat kanan kiri, kowe mau ngantuk apa mudeng? Tanya usus kene. Wajahmu kok wajah meragukan kabeh gitu ya. Ya toh, saudara sekalian? Saudara sekalian, ini bukan sekedar keadilan, ada masjid, harus ada gereja. Enggak, dia logis juga. Loh, orang Muslim itu kan kalau Jumat pas hari kerja, kan masuk kerja lalu kumpul namanya Jumatan. Bukan enggak mau bangun gereja, mungkin dia bisa bangun chapel, tempat doa bisa. Tapi soalnya kalau bangun gereja, percuma, karena gereja itu digunakannya hari Minggu. Nah, dia di sini ngajar atau kita bisa belajar itu keadilan. Keadilan itu tidak harus semua orang dapat, tapi sesuai dengan kapasitasnya. Lebih lanjut, pahlawan doa, kenakan selengkap senjata Allah. 1, ikat pinggang kebenaran. 2, baju sirah keadilan. 3, kasut kerelaan memberitakan Injil. Maknanya apa? Maknanya orang-orang pahlawan doa seperti kita tuh ngerti bahwa setiap kali kita pergi kemanapun, saudara sekalian, kita tuh sebetulnya adalah Injil Kristus yang terbuka. Pergi ke kampus, Injil Kristus yang terbuka. Pergi ke sekolah, Anda itu Injil Kristus yang sedang berjalan. Pergi ke kantor, Anda Injil Kristus yang sedang berjalan. Bekerja di kantor pemerintahan, Anda Injil Kristus yang sedang berjalan. Nah, kita ini perlu punya kasut kerelaan memberitakan Injil. Kita rela memberitakan Injil. Nomor 4, senjata kita, saudara sekalian, adalah perisai iman, supaya kita bisa mengatasi semua serangan panah api si jahat. Kata Alkitab, nomor saudara yang kesekian, kita harus punya ketopong keselamatan, helm keselamatan, ya. 1, pemikiran keselamatan, pemikiran ilahi yang menudungi pikiran kita. Tadi siang satu anak SPY di sini saksi. Dia banyak ngalami masalah keluarga, banyak ngalami luka di keluarga. Lalu pikiran itu mulai mendatangi dia. Bunuh diri saja. Kamu nggak bagus, kamu nggak penting, orang tuamu nggak cinta, kamu nggak cukup berharga. Anak muda ini tadi cerita siang di tempat ini, bunuh diri saja, bunuh diri saja. Orang bunuh diri itu yang diserang pikirannya, dimasuki terus bunuh diri, nggak pantas, nggak baik, nggak keren, koncomu keren, kamu nggak berharga terus. Dia udah siap bunuh diri, saudara. Sampai ada seorang hamba Tuhan datang sama dia dan berkata, hamba Tuhan itu nggak dikenal. Dia nggak kenal hamba Tuhan itu juga nggak kenal dia. Hamba Tuhan itu bilang, kamu jangan bunuh diri. Dia tahu Tuhan bicara sama dia. Nah, dia ikut SPY kemarin, dia dipulihkan sama Tuhan lebih lagi. Dia merasa dicintai. I'm loved by God. Aku dicintai oleh Tuhan. Aku disayangi Tuhan. Tuhan membutuhkanku. Tuhan menghargaiku. Dia dipulihkan hidupnya. Dia sekarang punya ketopong keselamatan pemikiran yang berbeda, saudara sekalian, untuk menjalani kehidupannya lebih baik. Itu senjata kita pahlawan doa. Lihat, ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, nomor kesekian, pedang roh, ya, firman Tuhan untuk hajar musuh kita, untuk pukul musuh kita. Dan yang selanjutnya adalah jangan lupa berdoa selalu. Saudara sekalian, ini juga hal yang penting, karena ini saudara sekalian berhubungan dengan perkara nomor 3 sebentar yang akan mengakhiri firman Tuhan. Jadi ketika kita mau bangkit menjadi pahlawan doa, yang pertama saudara sekalian, pahlawan doa itu sikapnya kuat
di dalam Tuhan. Pahlawan doa, sikapnya yang kedua, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nomor 3, yang paling akhir, pahlawan doa punya sikap kehidupan waspada. Efesus 6 ayat 18 bagian B. Saudara sekalian, inilah kata firman Tuhan. Dikatakan Efesus 6 ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ayat 18 yuk kita baca bersama-sama. Katakan 2, 3. Dalam segala doa dan permohonan. Katakan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Paling akhir, pahlawan doa, sikapnya itu selalu waspada. Selalu waspada, selalu waspada, selalu waspada. Kenapa saudara sekalian? Karena prinsipnya Alkitab ngomong. Kalau Anda baca Pengkhotbah 8, ayat 8 bagian B, dikatakan tidak ada istirahat di dalam peperangan. Saudara, sekali lagi saya terus berdoa supaya Tuhan menginspirasi hati dan pikiran Anda. Kita ini betul-betul dalam situasi peperangan. Suka nggak suka, sadar tidak sadar, paham nggak paham, begitu Anda datang kepada Yesus Kristus, menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, maka Anda sedang memposisikan diri Anda berseberangan dengan si jahat. Anda langsung jadi musuhnya. Anda tidak perlu mendaftar menjadi musuh, Anda langsung jadi musuh. Anda tidak perlu mendaftar peperangan, Anda langsung ada di medan peperangan. Dan satu rumus penting di semua medan peperangan adalah waspada. Waspada, waspada. Kisah Yunani kuno tentang Troya, saudara sekalian. Achilles, yang Anda lihat filmnya di televisi atau ditulis di story-storynya orang Yunani. Orang kota Troya itu bisa dirubuhkan. Karena mereka nggak waspada. Dikasih hadiah patung kuda yang besar. Siapa yang ngasih? Musuhnya jelas. Siapa yang ngasih? Musuhnya jelas. Siapa yang ngasih? Musuhnya. Ternyata di dalam patung kuda yang besar itu berisi orang-orang yang kemudian keluar dan membuka pintu gerbang, membuat orang-orang Yunani bisa masuk menghancurkan kota Troya. Hilang kewaspadaan. Anda baca kisah Napoleon Bonaparte, Anda bisa baca kisah-kisah jenderal peperangan di Amerika Selatan, di Amerika Utara, ya, waktu perang saudara Amerika maksud saya. Anda akan dapatkan kisah-kisah di mana beberapa jenderal-jenderal dan tentaranya dalam keadaan lengah, tidak waspada, bisa masuk. Musuh bisa masuk. Karena musuh kita itu punya satu kerajinan. 1 Petrus 5 ayat 8, musuh kita itu punya kebaikan. Dalam tanda kutip kerajinan, rajin ini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saya diincar si jahat, Anda juga diincar si jahat. Jangan bilang pendeta lebih diincar si jahat. Siapa bilang? Anda sama saya ini sama-sama berharga di mata Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Sama-sama juga diincar sama si jahat. Kejatuhan Anda tidak lebih sederhana daripada mungkin kejatuhan saya. Maksud saya kita ini semua punya beban yang sama, situasi peperangan yang sama. Para pahlawan doa perlu bangkit dalam kewaspadaan. Hari ini saudara sekalian, Tuhan mencari pahlawan-pahlawan doa yang siap bangkit bersama dengan Tuhan dalam hidup Anda dan hidup saya. Pertanyaannya, apakah orang itu adalah Anda dan saya di tempat ini? Tuhan Yesus Kristus memberkati.